Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah kisah nyata yang pernah terjadi. Ada seseorang mengeluhkan tentang anaknya yang begitu sulit diajak beliau untuk melaksanakan sholat. Ketika beliau pernah frustasi menghadapi anaknya yang begitu sulit diajak untuk sholat, beliau mendatangi temannya, lalu menjumpai temannya begitu mudah menyuruh anaknya untuk melaksanakan sholat. Bahkan ketika berkumandang adzan, sang anak bergegas pergi ke kamar mandi, berwudu, lalu mengajak ayahnya pergi ke masjid. Maka bapak yang satunya begitu kaget mendapati kondisi anak begitu mudah untuk melaksanakan sholat. Dalam perjalanan ke masjid, sang bapak yang mengeluhkan tentang anaknya yang begitu sulit untuk diajak sholat dan diajak ke masjid bertanya, apa sih kunci rahasiamu sampai anakmu begitu mudah untuk melaksanakan sholat? Maka temannya sebagai orang tua dari yang satunya kemudian berkata, aku tidak punya rahasia apapun kecuali satu. Mungkin yang membedakan antara saya dengan kamu. Saya dulu ketika mendapati istri saya hamil anak yang pertama ini, maka semenjak hamil saya selalu berdoa, membuka pintu langit dengan mengucapkan doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah diriku dan keturunanku sebagai orang yang menegakkan sholat. Dan itulah yang aku dapati, doa yang aku panjatkan ketika membuka pintu langit, dibayar kontan oleh Allah. Allah jadikan anak saya dalam kondisi mudah ketika diajak untuk sholat. Itulah doa. Doa itu merupakan amunisi terakhir yang dimiliki dari satu harapan yang ada pada kehidupan hamba dan kehidupan manusia. Kita tentunya paham kita ini adalah makhluk yang lemah. Kita ini makhluk yang rapuh. Kita tidak bisa mewujudkan apapun yang kita mau tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indahnya agama ini ketika bukan hanya memerintahkan kita sholat, bukan hanya memerintahkan kita puasa, tetapi agama ini memberikan kepada kita sebuah keindahan, sesuatu yang bernama doa. Karena doa itu mampu merubah yang mustahil menjadi mustajab. Doa itu merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan doa itu merubah yang jauh menjadi dekat. Tahukah kita, sesungguhnya Al-Quran itu penuh dengan doa-doa yang pernah diucapkan para nabi. Allah itu kagum dengan doa-doa para nabi, begitu kagumnya Allah sampai mengabadikan itu di dalam Al-Quran, sehingga kita mampu untuk merenungi setiap doa yang pernah dipanjatkan para nabi dan para rasul ketika mereka meminta pertolongan kepada Rabb yang menguasai alam semesta. Ada Nabi Zakaria yang di usia renta dan senjanya tidak pernah bosan untuk berdoa supaya diberikan keturunan. Maka perjalanan panjang beliau ketika mengetuk pintu langit akhirnya dikabulkan oleh Allah. Nabi Zakaria akhirnya mendapatkan keturunan. Kita juga pernah mendapati sebuah kisah. Tahukah kita Imam Bukhari di waktu kecil ketika baru lahir, maka beliau dalam kondisi buta, tapi orang tuanya terutama ibunya terus berdoa kepada Allah dan tidak pernah bosan untuk berdoa supaya anaknya betul-betul dikembalikan penglihatannya, supaya dia bisa wakafkan anak itu di jalan Allah, dan Allah mengabulkan doanya. Allah jadikan Imam Bukhari kecil yang asalnya buta mampu melihat dan betul-betul menjadi ulama, dan itu didasari sebuah ketulusan doa dari seorang ibu. Inilah pula yang pernah menjadikan kita mengetahui Umar bin Khattab ketika beliau berdoa dengan satu pinta yang hampir-hampir mustahil bisa terwujud dan terrealisasi. Doanya Umar bin Khattab adalah Allahumma urzuqni khusnal khatimah wa syahadatan fi sabilika wa wafatan fi biladi nabiyika. Ya Allah, berikanlah aku mati syahid dan matinya di kota nabimu. Sampai ada satu sahabat yang mengingatkan Umar bin Khattab, kalau mati syahid kelihatannya tidak mampu disandingkan dengan permintaan mati di kota Nabi, karena di kota Nabi tidak sedang berkecamuk peperangan dan jihad. Tapi Umar bin Khattab tetap berdoa karena beliau tahu sesungguhnya doa itu melebihi logika dan rasionalitas manusia. Beliau berdoa terus supaya beliau diberikan mati syahid, dan beliau ingin mati syahidnya di kota Nabi dan Rasulnya, yaitu kota Madinah. Walaupun logika pada saat itu tidak menjangkau, tetapi Allah yang mampu mewujudkan sesuatu yang mungkin di mata manusia tidak mampu terjangkau dan tidak terrealisir. Akhirnya Umar bin Khattab menjadi satu sahabat yang diwafatkan dalam kondisi mati syahid, dan mati syahidnya adalah di kota Nabi dan Rasulnya, yaitu adalah kota Madinah. Itulah doa. Apa korelasinya dengan Ramadan?
Ramadan itu memiliki prime time-nya kita untuk berdoa dan meminta kepada Allah. Ramadan itu prime time-nya kita membuka pintu langit untuk memohon kepada Allah dengan doa-doa yang kita panjatkan. Banyak orang mendapatkan masalah ujian, ada masalah ekonominya, ada masalah rezekinya, ada masalah keluarganya, ada masalah anaknya. Dan salah satu ikhtiar terindah dalam kehidupan kita adalah berdoa mengetuk pintu langit. Orang yang rajin mengetuk pintu langit, Allah akan membukakan pintu langit kepadanya, sebagaimana orang yang rajin mengetuk pintu, Allah akan membukakan, maka orang itu akan dibukakan pintu untuknya. Inilah yang menjadikan kita, Ramadan itu bukan hanya kesempatan kita melipat gandakan amal, Ramadan itu bukan hanya kesempatan kita mengosongkan perut dan lambung, tapi sesungguhnya Ramadan itu merupakan sebuah kesempatan menceklis semua doa-doa kita kepada Allah, supaya semua yang kita butuhkan dipenuhi oleh Allah dengan untaian doa yang kita minta kepadanya. Ramadan dan doa itu keterikatannya kuat, sebagaimana matahari dan bulan yang saling menggantikan. Inilah yang menjadikan kita selalu betul-betul ingin bahwasanya Ramadan tahun ini kita perbanyak doa, terutama ketika wabah dan mendung sedang menggelayut bangsa yang kita cintai. Mari kita perkuat dan pertebal doa kita. Bisa jadi wabah ini akan cepat berlalu karena ketulusan di antara kita ketika kita berdoa kepada Allah setiap prime time-nya kita di bulan Ramadan. Rasulullah menyampaikan, salasu da'awatin mustajabatin la turaddu fihina. Ada 3 macam doa yang tidak pernah tertolak di sisi Allah. Dakwatul musafir, dakwatul madlum, dakwatul shaim hina aftara. Ada 3 macam doa yang tidak pernah tertolak di sisi Allah. Doanya orang yang safar, doanya orang yang terdolimi, dan doanya orang yang berbuka puasa. Kita pergunakan prime time-nya kita. Jangan buru-buru langsung makan besar, tapi ketika kita berbuka puasa kita langsung berdoa. Bisa jadi masalah-masalah yang berantakan pada kehidupan kita dirapikan oleh Allah ketika kita merapikan permintaan kita kepadanya dalam segala urusan kehidupan kita. Ingatlah perkataan Umar bin Khattab, yang aku khawatirkan bukannya doaku yang tidak diijabah oleh Allah. Yang aku khawatirkan adalah aku tidak lagi diberikan hidayah untuk berdoa dan meminta kepada Allah. Yang kedua ini lebih mengerikan daripada yang pertama.